adanya keterlibatan Raffi Ahmad, Pak. Di dalam percakapan dengan saksi Siti dan Yohanes itu terungkap, Pak, dia meminta untuk dikirimkan laptop dan iPhone dari Amerika ke Indonesia melalui jalur udara di Bali. Lalu, apakah bisa disebut Raffi Ahmad ini menyelundupkan barang? Tadi terkait fakta ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan. Tetapi tadi dipertanyakan sejauh mana apakah itu dianggap apa tadi penyelundupan gitu ya. Nah itu juga kita tidak bisa sampaikan secara detail. Tetapi begini, bahwa yang dianggap penyelundupan itu kan ada dalam partai yang besar gitu ya. Bisa mungkin karena ini sudah nyampe persidangan juga ya, bahwa betul itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan, karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa apa, sehingga itu kemudian di proses penyidikan yang Blu-ray kemarin kita tidak kembangkan terlalu jauh karena belum sampai kepada fakta-fakta yang menguatkan bahwa itu jadi bagian dari peristiwa Blu-ray mengurus keimigrasian di Dirjen Bea Cukai, sehingga kemudian itu tidak kita lakukan pemanggilan. Nah, apakah nanti fakta-fakta persidangan itu akan menjadi fakta baru yang kemudian perlu didalami, ya kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentunya. Jadi apakah tadi dikatakan itu penyelundupan? Nah, sejauh ini kita belum sampai ke sana, karena ini bukan partai yang besar gitu ya, hanya 2 unit kalau tidak salah. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blu-ray kargo import, Blu-ray kargo import. Ya, oke. Kalau gayanya Hotman Paris itu tidak pernah seperti pengecut, nggak berani konferensi pers. Kalau konferensi pers, Hotman selalu nantang musuh-musuhnya datang sama awak media. Kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Sehat-sehat selalu. Ate harus banyak ngebantuin orang Jawa Barat, biar di Jawa Barat tidak ada lagi rumah rakyat miskin. Amin, siap. Jadi kalau punya uang, bangunin rumah rakyat miskin di Jawa Barat. Pokoknya diperintah sama Kang Didi, kita sama-sama membangun Jawa Barat. Raffi Ahmad disebut ada namanya dalam kasus korupsi Blu-ray importasi yang saat ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kasus ini bermula dari OTT KPK terhadap sejumlah pejabat bea dan cukai yang meloloskan sejumlah barang impor dari luar negeri yang diimport oleh PT Blu-ray ya, Blu-ray importasi yang di dalam surat-suratnya itu tidak terdapat istilahnya barang-barang itu ada yang ilegal, ada yang KW, ada yang palsu, dimasukkan ke dalam negeri tanpa membayar cukai, tanpa membayar kepada negara, dan mereka kemudian menyuap pejabat ini kira-kira 7 miliaran ya per bulan, dan itu berlangsung sejak Desember 2025 hingga Februari 2026. Sejumlah barang sudah disita, termasuk barang yang diimport, yang dimasukkan tadi. Ada juga uang tunai, kemudian logam mulia, juga berbagai berkas-berkas dari proses impor tadi begitu. Dan dalam kasus ini memang sudah diproses antara pihak penerima atau penerima suap dari pihak bea dan cukai dan juga pemberi suap. Nah, yang menarik adalah dalam satu wawancara media ternyata ada sosok nama Raffi Ahmad yang dalam kasus ini ternyata dia menitip ya 2 barang saat dia di Amerika melalui jasa kargo yang kemudian sampai ke Indonesia, dan itu ada di dalam kontainer yang dipersoalkan, yang disita miliknya dari PT Blu-ray importasi begitu. Barangnya ada iPhone Pro Max dan 1 laptop, tapi laptopnya tidak diketahui ya. Import dari Blu-ray importasi ini juga belum diketahui secara pasti. Yang jelas barang-barang itu terdiri dari barang-barang KW
kedua barang-barang palsu, yang ketiga barang-barang ilegal. Jadi ada 3 jenis itu. Kalau bentuknya tidak dijelaskan, tapi sempat disebut salah satunya adalah sepatu. Nah, tentu dalam hal ini yang dirugikan bukan hanya negara, yang dirugikan juga masyarakat atau customer ya, yang mendapatkan barang tadi. Bisa jadi barang itu lebih mahal, padahal KW atau palsu karena tidak lolos dari bea cukai, karena dianggap bagi pelanggan itu barang asli, tapi ternyata barang palsu. Dan negara dirugikan dari sisi apa? Penerimaan negara dari sektor bea cukai, yang harusnya yang menerima adalah negara melalui kantong APBN, tapi ini diloloskan oleh petugas bea cukai dengan modus menyuap bea cukai pejabat-pejabatnya. KPK mengkonfirmasi bahwa nama Raffi Ahmad muncul pada penyidikan kasus bea cukai. Namanya muncul dalam penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan saja Raffi Ahmad ini tidak benar-benar terlibat ya, tidak melakukan tindak pidana tersebut. Karena kalau dia melakukan tindak pidana ini ya, maka ini akan sangat memalukan dunia hiburan. Apalagi mengingat jabatannya di Kabinet Merah Putih itu cukup penting ya, yaitu sebagai utusan khusus presiden di bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Jangan sampai ya Raffi Ahmad ini benar-benar terlibat dalam kasus tindak pidana ini. Dan dikabarkan sekarang Raffi Ahmad meminta bantuan hukum kepada Hotman Paris. Salam logika. Guys, ada berita seru nih, tapi kalian harus pura-pura kaget ya. Nama Raffi Ahmad yang diduga artis kondang Indonesia ikut diseret-seret dalam sidang kasus suap Blu-ray Cargo dengan terdakwa John Field. Raffi disebut mau mengirimkan laptop dan iPhone 17 dari Amerika Serikat ke Indonesia. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mulanya menanyakan kepada Sri Pangestuti alias Tuti selaku pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK terkait permintaan tersebut. Permintaan tersebut disampaikan oleh Yohanes yang merupakan asisten pribadi John Field. Saat Raffi Ahmad berkunjung ke kantor Blu-ray Cargo di Amerika Serikat. Yuk kita tebak akhirnya gimana? Guilty or not guilty? Kalau menurut gue nih, gue yakin banget kasus ini akan ditutup dengan not guilty. Mari kita bahas kasus ini gitu kan, di mana Raffi Ahmad ini diduga terlibat pencucian uang, Wak. Dan ini diucapkan langsung sama Ketua National Corruption Watch, yaitu NCW gitu kan, dimana dia bilang kalau misalnya nih ada yang salah nih dari Raffi Ahmad, karena kayak perusahaan baru kok bisa langsung dananya triliunan kayak gitu. Jadi berdasarkan wawancaranya gitu ya, dibilang kalau misalnya mereka ini mendapatkan laporan dari message dan juga telepon gitu kan sekitar 2 hari yang lalu. Hanifah Sutrisna meminta Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK gitu kan untuk mengecek aliran dana dari Rans Entertainment ini. Dan juga di sini dia terang-terangan menyebutkan kalau misalnya kayak ada sesuatu yang aneh gitu loh, tiba-tiba memiliki kekayaan ratusan miliar bahkan triliunan. Nah, karena ada dugaan dan juga laporan gitu kan, apalagi dibilang kalau misalnya ternyata napinya ini itu yang cuci uang ke Raffi Ahmad gak cuma 1 orang, banyak gitu kan. Akhirnya itu Ketua NCW minta untuk ada penelusuran mengenai dana-dana di Rans Entertainment. Masyarakat udah heboh banget, dan juga sekarang ini baru aja 2 jam yang lalu ada pernyataan dari si Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sendiri juga udah buka suara gitu kan, dan bilang kalau misalnya segala macam fitnah ini itu keterlaluan sekali, dan juga dia itu membantah semua tudingan yang diberikan kepada dia. Kurang lebih kayak gini jawabannya si Raffi Ahmad gitu kan. Dia bilang percaya nggak percaya, cek aja gedung saja ada cicilan gitu kan, ketika lagi diwawancara di daerah Serpong. Dan juga Raffi Ahmad ini bilang kalau misalnya kayak ini ada tudingan yang muncul lantaran saat ini adalah tahun politik, sementara dirinya adalah pendukung pasangan calon cawapres capres urutan 2. Jadi dari sisi Raffi Ahmad sendiri udah ngebantah gitu kan, dan juga kita lagi nungguin banget nih kelanjutan dari kasus tersebut, karena dari yang pertama aja nih dari NCW-nya itu kan masih kayak terduga, dugaan dan segala macam. Gue sih sendiri ya berharap kalau misalnya ini emang beneran terjadi, itu dilakukan pemeriksaan secara detail. Jadi biar kita masyarakat bisa tahu kebenaran yang sebenarnya itu seperti apa, dan juga buat orang-orang yang sudah menebarkan hoax ataupun fitnah gitu ya, itu bisa mendapatkan ganjarannya kalau memang beneran fitnah. Biar semuanya terbuka gitu kan, abis itu langsung ketahuan siapa sih yang sebenarnya salah.
Ya kurang lebih kayak gitu penjelasannya kenapa Raffi Ahmad ini bisa sampai dicap sebagai pencucian uang gitu kan. By the way, gimana tanggapan kalian? Kalian percaya nggak sih kalau misalnya Raffi Ahmad itu sebagai pencucian uang? Terus kolom komentar ya. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul.